Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala, itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang betul, karena dengan mengenal Allah kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang Masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, Annallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah
Ya, penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah" dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah, dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini, ya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung, yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan, ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha, ya, mengenal Allah dengan 2 cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengenal, ya, Allah itu dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluwah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran.
kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat, berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya, untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, alam semesta ini, Masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu, Pulau Senua namanya. semua Pulau Senua, katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit, yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya, pertama, berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya tidak?
Maka kita yakin betul kalau seperti ini betul karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang, maka yang seperti ini saudaraku tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, beritanya dari mana? Jatuhnya apa? Jatuhnya mendekati syirik itu wanita. Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.